Dalam jangka waktu 4 tahun, PSSI menunggu kesanggupan Kevin Dix untuk dinaturalisasi. 4 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar, karena dalam jangka waktu yang sama, sepak bola Indonesia sudah jauh berubah, khususnya timnas Indonesia. Udah mentas di Piala Asia dan sudah banyak mendatangkan pemain-pemain keturunan grade A. Lantas, dalam waktu 4 tahun ini apa yang membuat PSSI mau menunggu dan apa yang membuat Kevin Dix akhirnya mau menerima pinangan dari Indonesia? Berawal dari tayangnya foto Kevin Dix yang bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bak sebuah klimaks yang sudah lama tertahan. Bagaimana tidak? Karena kekuatan foto jabat tangan itu setara dengan kalimat mantra Fabrizio Romano, "Here we go." Jika pemain diaspora sudah foto dan salaman sama Erick, maka bisa dipastikan pemain tersebut akan berseragam merah putih. Dilansir dari Sport Detik, saat dihubungi oleh perwakilan PSSI, Dix menyatakan terbuka untuk membela timnas Indonesia. Namun, dalam prosesnya, ada beberapa kendala yang mengakibatkan proses naturalisasinya ditunda. Beredarnya foto ini juga menjadi kabar yang melegakan bagi sejumlah kalangan fans timnas Indonesia. Bagi mereka yang sudah mendukung tim nasional Indonesia sejak era kepemimpinan Iwan Bule, pasti sudah tahu kalau Kevin Dix ini bukan nama baru. Pelatih Shin Tae-yong sudah menginginkan Kevin Dix sejak awal kedatangannya ke Indonesia, tepatnya pada tahun 2020 lalu. Selain itu, PSSI era Iwan Bule juga memprioritaskan pemain-pemain muda, sedangkan Kevin Dix dirasa sudah terlalu tua untuk masuk ke timnas kelompok umur. Hal ini diungkapkan PLT Sekjen PSSI kala itu, Yunus Nusi. Dirinya berdalih kalau PSSI lebih memprioritaskan untuk menambah pemain yang usianya di bawah 20 tahun. Sedangkan kala itu Kevin Dix sudah berusia 24 tahun. Menurut PSSI, posisi Kevin Dix sebagai bek kanan dirasa tidak memiliki urgensi yang begitu tinggi. Karena pada saat itu, PSSI juga sudah menghubungi pemain lain, yakni Sandy Walsh. PSSI di bawah kepemimpinan Iwan Bule juga tidak mau terlalu banyak menambah pemain keturunan, itu berkaca pada pemain keturunan sebelumnya. Pernyataan PSSI ini cukup sulit untuk dipahami, karena jika alasannya demikian, mengapa PSSI kala itu tetap melanjutkan proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh? Akibatnya, banyak spekulasi liar bermunculan soal batalnya naturalisasi Kevin Dix. Ada yang beranggapan kalau Shin Tae-yong tiba-tiba mencoret nama Kevin Dix dan menggantinya dengan Ragnar Oratmangun. Di sisi lain, batal dinaturalisasi tak membuat Kevin Dix patah arang, ia melanjutkan karirnya di Eropa. Sempat gagal total dan dibuang sana-sini oleh Fiorentina, akhirnya, pemain yang memiliki garis keturunan darah Maluku itu bergabung dengan FC Copenhagen pada musim panas 2021. Klub raksasa Denmark itu kepincut performa Kevin Dix saat menjalani masa peminjaman di klub Aarhus JF semusim sebelumnya. Kevin Dix adalah definisi sebenarnya dari bek sayap modern. Di musim perdananya bersama Copenhagen, Kevin Dix jadi bagian penting skuad asuhan Jes Torup. Kevin bahkan tampil sebanyak 39 kali di semua kompetisi termasuk laga Copenhagen di Conference League. Dengan catatan 6 gol dan 9 assist, Kevin Dix mengakhiri musim 2021-2022 dengan gemilang. Dix menjadi bagian dari skuad Copenhagen yang membawa pulang trofi Liga Denmark ke Parken Stadium. Kesuksesan pemain yang mengidolai Dani Alves itu pun mendunia hingga akhirnya tersiar sampai di bumi pertiwi. Narasinya sangat jelas. Pemain keturunan Indonesia juara Liga Denmark. Pelatih Shin Tae-yong yang melihat kesuksesan dan kehebatan Kevin Dix di Eropa mulai menekan PSSI untuk kembali menghubungi sang pemain. Bermodalkan muka temboknya, PSSI pun kembali menghubungi nomor Kevin Dix. Segala bentuk rayuan maut pun dikeluarkan oleh perwakilan PSSI kala itu, Hassani Abdul Ghani. Namun sayang di saat PSSI sibuk menjilati ludahnya sendiri, Kevin Dix sudah mempunyai prioritas lain. Entah seolah ingin balas dendam atau masih ada sedikit sakit hati atau apalah, kini giliran Kevin Dix yang tidak mengindahkan pendekatan PSSI. Gelar bersama FC Copenhagen telah membuka mata dari pemain yang sangat menyukai musik-musik dari Beyoncé itu. Karir yang terus memuncak membuat Kevin Dix menomorduakan timnas Indonesia. Karena ia percaya bahwa suatu saat nanti timnas Belanda akan memanggilnya. Selain itu, orang tua Kevin Dix kala itu masih ragu dengan nasib anaknya jika melepas paspor Belanda. Itu karena Indonesia bukan negara yang bisa menganut kewarganegaraan ganda. Perlu diketahui bahwa Indonesia memang cukup ketat untuk urusan status dui kewarganegaraan. Kalau dewi-dewi yang lain sih masih bisa dibicarakan. Dui fungsi jabatan contohnya. Namun kala itu Kevin Dix dengan sopan menolak pinangan dari PSSI. Dirinya lebih memilih untuk fokus meningkatkan kualitasnya bersama Copenhagen agar bisa dipanggil dan membela timnas Belanda.
Setelah menjuarai Liga Denmark musim 2021-2022, membuat Kevin Dix secara reguler tampil di skuad utama Copenhagen. Kevin Dix bahkan kembali membantu klubnya mempertahankan gelar Liga di musim 2022-2023. Regulernya ia tampil di skuad utama Copenhagen, membuat Kevin Dix juga jadi rutin bermain di kompetisi-kompetisi elit Eropa, seperti Conference League dan Liga Champions. Di kompetisi itulah ia berkesempatan main lawan klub-klub top Eropa seperti Manchester United, Borussia Dortmund, Bayern Munchen, hingga Manchester City. Pemain yang mengaku tidak suka membaca buku ini, bahkan menjadi bagian penting saat Copenhagen mempermalukan Manchester United pada babak penyisihan Grup A Liga Champions 2023-2024. Bermain di Parken Stadium, membuat Bruno Fernandes dan kawan-kawan bertekuk lutut usai takluk dengan skor 4-3. Total, pemain yang kini sudah berusia 28 tahun itu sudah mengantongi 17 penampilan di Liga Champions. Catatan ini jelas lebih marvelous dari bek kebanggaan timnas jiran yang selalu dibanding-bandingkan dengan Kevin Dix, Dion Kools. Karena Dion Kools cuma punya 9 caps di UCL. Usai penolakan itu, komunikasi Kevin Dix dan PSSI sempat terputus. PSSI lebih memprioritaskan nama-nama pemain lain untuk dinaturalisasi, apalagi ketika kepemimpinan PSSI beralih ke tangan Erick Thohir. PSSI jadi makin gencar memulangkan pemain-pemain diaspora dari berbagai liga. Calvin Verdong, Martin Paes, Jay Itzes, Tom Hay, hingga yang terbaru Mace Hilgers dan Eliano Reinders jadi hasil kerja Erick Thohir selama kurang lebih 1 tahun setengah setelah menjabat menjadi Ketua Umum PSSI. Kemampuan negosiasi dan koneksi Erick di Eropa telah membantu Shin Tae-yong untuk mendapatkan pemain-pemain keturunan grade A. Shin Tae-yong yang masih penasaran dengan Kevin Dix pun akhirnya meminta Erick Thohir untuk kembali menggoda Kevin. Kalau Hilgers bisa, Kevin pasti bisa dilobi juga nih. Begitu kira-kira isi hati Shin Tae-yong. PSSI yang juga dibantu oleh netizen Indonesia terus membujuk Kevin Dix agar mau menanggalkan status kewarganegaraan Belandanya. Komunikasi yang kembali dibangun oleh Erick Thohir dan kolega pun dirasa berhasil mengetuk hati kecil Kevin Dix. Ex-Feyenoord itu pun akhirnya memasang bendera merah putih di bio Instagramnya dan langsung memesan tiket penerbangan ke Indonesia guna merampungkan tahap akhir dari negosiasi dengan PSSI. Boom! Dan terciptalah foto jabat tangan yang menggemparkan jagat media sosial itu. Foto tersebut menandai dimulainya proses naturalisasi Kevin Dix. Bahkan usai dilantik, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo langsung berkomunikasi dengan Menkumham Yusril Iza Mahendra untuk mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix. Setelah melakukan sumpah WNI di Copenhagen, Denmark, akhirnya Kevin Dix sah menjadi warga negara Indonesia. Kebahagiaan pun menyelimuti banyak kalangan tak terkecuali sang ibunda Kevin Dix. Keluarga besar Kevin Dix pun sangat bangga dengan keputusan yang diambil oleh Kevin Dix untuk membela tim nasional Indonesia di kancah internasional. Kami mendapat kabar bahwa semuanya sedang dalam proses. Bertahun-tahun kakak-kakakmu Randall Dix, Jamaro Dix, dan adikmu serta ayahmu mendukung karier kamu. Kami sangat bangga dengan keputusan kamu. Kami bangga kepadamu. Apalagi papa tua kamu, Ed Bakarbesi, mengetahui kamu membela tim nasional Indonesia. Kami selalu bangga dan kami terus bangga. Kakek dan nenek kamu akan bangga, tulis Natasja pada unggahan akun Facebook miliknya. Lantas, mengapa setelah 4 tahun lamanya akhirnya Kevin Dix mau membela timnas Indonesia? Alasan paling utama ialah soal peluang membela timnas Belanda. Di usianya yang sudah menginjak 28 tahun, kemungkinan untuk membela timnas Belanda sudah sangat kecil. Kevin Dix sedikit kecewa kepada Federasi Sepak Bola Belanda KNVB yang mengabaikannya. Padahal dirinya sudah berusaha maksimal untuk selalu tampil apik di Liga Champions. Selain itu, masih banyak keuntungan-keuntungan yang ditawarkan PSSI jika Kevin Dix bermain untuk timnas Indonesia. Dari mulai popularitas, uang insentif, hingga kontrak-kontrak eksklusif dari beberapa brand ternama yang ada di Indonesia. Kevin Dix juga bisa jualan konten dengan membuka konten berbayar di akun Instagram pribadinya. Tapi, yang penting dan terutama adalah panggilan hati. Ia ingin membantu tanah leluhurnya agar mendunia. Ia ingin mengantarkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.